Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi kita di channel pengacara Santuy Official. Di pagi hari ini sebelum saya berangkat bekerja, saya akan kembali menjawab konsultasi hukum dari teman-teman subscriber atau pemirsa YouTube. Pertanyaannya akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mediasi teman-teman. Mediasi di dalam perkara perdata di suatu lembaga peradilan. Intinya, berapa kali sih proses mediasi itu dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan dilanjutkan? Simak jawabannya di video ini sampai dengan selesai. Yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Ayo melek hukum, karena melek hukum gak ada ruginya. Baik teman-teman subscriber, para pemirsa YouTube, di dalam proses penyelesaian sengketa perdata, ya, perkara-perkara perdata, sebelum proses perkara itu dilanjutkan atau dilakukan pada proses pemeriksaan pokok perkara, maka harus ditempuh terlebih dahulu yang namanya mediasi. Jadi mediasi itu tidak hanya sebelum masuk ke pengadilan saja perkara tersebut. Ketika perkara tersebut sudah didaftarkan, misalkan gugatan, ya, apakah itu gugatan wan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, atau misalkan gugatan perceraian. Ketika gugatan tersebut sudah masuk, sudah didaftarkan, kemudian ditentukan waktu sidang pertama, tanggalnya tanggal berapa, pemanggilan para pihaknya. Ketika sidang pertama dilakukan, kemudian para pihaknya lengkap, maka terlebih dahulu akan ditempuh yang namanya mediasi. Mediasi ini pada prinsipnya adalah bagaimana caranya untuk mencari jalan tengah. Bagaimana caranya untuk mencari solusi. Intinya adalah upaya perdamaian. Jadi pengadilan memiliki kewajiban untuk menempuh upaya perdamaian. Untuk menempuh bagaimana caranya para pihak ini bisa selesai dengan perdamaian tanpa harus melanjutkan pada proses pemeriksaan pokok perkara. Mediasi ini wajib ditempuh oleh para pihak teman-teman. Jadi baik penggugat maupun tergugat itu wajib hadir secara langsung pada proses mediasi. Jadi wajib datang atau hadir secara langsung. Baik itu didampingi oleh kuasa hukumnya ataupun juga tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi meskipun ada pengacaranya, tetap yang namanya mediasi itu wajib dihadiri oleh para pihaknya langsung, prinsipalnya langsung, minimal 1 kali pertemuan harus bisa hadir. Nah, berapa lama sih proses mediasi ini ditempuh? Baik, terkait dengan ketentuan hukum mengenai proses mediasi di pengadilan, prosesnya itu berlaku selama 30 hari teman-teman. Jadi para pihak memiliki kesempatan 30 hari untuk melakukan upaya perdamaian. Adapun prosesnya, mediasi ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali teman-teman. Bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Yang jelas, aturan mengenai ketentuan waktunya yaitu 30 hari. Kemudian berdasarkan pengalaman kami menangani perkara mendampingi klien untuk melakukan gugatan ataupun berposisi sebagai tergugat, itu kami sering mendampingi mediasi. Nah, dalam mediasi ini tidak jarang kami menempuh mediasi ini sampai dengan lebih dari 2 kali pertemuan. Bahkan ada yang sampai 4 kali pertemuan. Nah, apabila dalam proses mediasi ini para pihak berhasil damai, maka proses pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan karena sudah berakhir dengan damai. Akan tetapi kalau misalkan para pihak sudah menempuh mediasi 1, 2, 3, 4 kali atau mungkin lebih, tetapi tidak ada titik temu, maka proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Jadi mediasinya dinyatakan gagal, selanjutnya akan dilakukan tahapan-tahapan persidangan selanjutnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, mediasi di pengadilan itu ketentuan waktunya adalah 30 hari. Kemudian juga proses mediasinya bisa lebih dari 2 kali ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan memungkinkan bisa sampai 5 kali. Kemudian terkait dengan hasil mediasinya nanti, kalau para pihak damai, berhasil damai, mengambil jalan tengah, maka proses pemeriksaan pokok perkara tidak akan dilanjutkan karena sudah berakhir dengan damai. Akan tetapi ketika proses mediasi itu tidak menemui titik terang,
atau misalkan buntu, maka proses pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan ke tahapan-tahapan persidangan selanjutnya seperti pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan lain sebagainya sampai dengan putusan. Itu adalah menu edukasi kita pada kesempatan pagi kali ini terkait dengan proses mediasi di lembaga pengadilan. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi orang lain, bagi pemirsa YouTube, dukung kami dengan cara subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna